Dengarlah, teriak si Yahudi dengan suara parau. Malam ini Nabi akhir zaman telah lahir. Jangan kalian gurau. Ada tanda di punggungnya, surai kuda yang menjadi ciri. Ia takkan lahir dua kali. Dialah sang Nabi. Namun penduduk Makkah hati mereka telah membatu. Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, jejak kedua dalam serial Sirah Nabawiyah. Kali ini saya akan mencoba membawakan kisah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barakah. Di hamparan bumi yang gersang, di tengah tandusnya padang pasir yang membentang, sebuah harapan tumbuh bak bunga di tengah karang. Bagi setiap jiwa yang merindu, bagi ayah bunda yang menunggu, hadirnya buah hati adalah anugerah yang tak terbelenggu. Ia adalah tangis yang menghias sunyi, senyum yang mengusir lara di hati. Penerus cita, penyambung mimpi, tanpa kehadirannya, rumah akan terasa hampa dan sepi. Lihatlah Sayyidah Aminah, bunga Quraisy yang terpilih. 9 bulan sudah ia menanti dengan kasih yang tak beralih. Meski sang suami Sayyid Abdullah telah pergi mendahului, meninggalkan duka yang perih menyayat hati dan sanubari. Namun cinta pada janin ini menguatkan jiwa. Ia siap serahkan nyawa demi sang permata. Dan tibalah saat yang dijanjikan semesta, Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah yang penuh sukacita. Di bawah naungan langit Makkah yang berseri, Sayyidah Aminah melahirkan seorang putra. Ditemani Ashifa yang mendampingi, pukulan duka kehilangan suami kini terbayar lunas sudah. Lenyap ditelan banjir bahagia, berganti senyum yang merekah. Malam itu, Sayyidah Aminah bukan lagi seorang wanita yang berduka lara. Ia adalah ibu dari pemimpin dunia. Segera ia utus pesan pada sang kakek tercinta. Wahai ayah, datanglah, lihatlah cucumu yang mempesona. Pesan itu singkat, namun bagai petir yang menyambar lembut. Bagi Sayyid Abdul Muthalib, duka di dada seketika terenggut. Berita ini adalah puisi terindah yang pernah ia dengar. Mengobati rindu pada Sayyid Abdullah membuat hatinya bergetar. Langkah kakinya bergegas, tak ingin menunda waktu menuju rumah Sayyidah Aminah, menembus malam yang syahdu. Digendongnya bayi itu, dibawa menuju Ka'bah yang suci. Di bawah selambu hitam, ia bersyukur pada Ilahi. Di jalan tandus yang menjadi saksi bisu, Sayyid Abdul Muthalib berjalan membawa harapan baru. Di hadapan bangunan Ibrahim yang berdiri kokoh dan teguh, doanya melangit dengan khidmah yang penuh. Sebuah nama terbersit, ilham dari Yang Kuasa, Muhammad, nama yang terpuji di langit dan di buana. Keluarga besar Quraisy menyambut dengan gembira. Bahkan Abu Lahab pun memerdekakan budak karena sukacitanya. Namun lihatlah, di sudut lain kota Makkah yang lelap, seorang Yahudi datang dengan wajah yang tak siap. Melihat bayi Aminah, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh pingsan menyadari nubuwah telah dekat. Sebelumnya, di pasar kota yang ramai perbincangan tentang dagang, arak, dan syair kemenangan, sang Yahudi berteriak, memecah tawa yang membahana. Wahai Quraisy, adakah bayi lahir malam ini di sana? Kami tak tahu, jawab mereka acuh tak acuh. Tenggelam dalam duniawi dengan hati yang lusuh. Dengarlah, teriak si Yahudi dengan suara parau. Malam ini Nabi akhir zaman telah lahir. Jangan kalian gurau. Ada tanda di punggungnya, surai kuda yang menjadi ciri. Ia takkan lahir dua kali. Dialah sang Nabi. Namun penduduk Makkah hati mereka telah membatu. Puas dengan berhala kayu, Tuhan yang kaku. Bagi mereka, Ka'bah hanyalah magnet harta, menjaga dagangan, menjaga kuasa semata. Kata-kata si Yahudi dianggap angin lalu, hilang ditelan gurun lenyap bersama debu. Namun,
Ketika kabar kelahiran Nabi Muhammad terdengar, mereka yang tadi mencibir kini mulai getar. Si Yahudi siuman, lalu berteriak penuh nestapa, celaka, kenabian telah pergi dari Bani Israel, entah kemana. Wahai Quraisy, bergembiralah kalian semua. Kekuasaan kalian akan membentang dari timur hingga barat dunia. Sebuah sumpah yang keluar dari lisannya musuh menandakan era baru akan segera tumbuh. Hari berganti, Abdul Muthalib berjalan penuh wibawa, melewati biara pendeta Sais petapa yang sudah tua. Sang pendeta yang matanya rabun karena membaca kitab kuno tahu bahwa hari itu adalah hari yang mulia. Siapa namamu? Tanya pendeta Sais kepada sang pemuka. Abdul Muthalib, jawabnya dengan bangga dan suka. Sang pendeta mendekat, berbisik pelan namun tajam, memberi pesan rahasia yang tak boleh karam. Jadilah kakek yang baik, lindungi dia dari mara bahaya. Cucumu lahir hari Senin, diutus hari Senin penuh cahaya. Kini ia sakit, namun esok lusa ia akan sembuh. Sembunyikan dia, karena dengki Yahudi bisa membunuh. Berapa lama ia akan hidup? Tanya sang kakek penasaran. Jika panjang umur, 63 tahun menjadi batasan. Pesan itu menancap, menghujam dalam dada, menambah sayang Said Abdul Muthalib pada cucu tercinta. 7 hari berselang, walimatul khitan digelar meriah, daging kambing berhidang, tamu undangan melimpah ruah. Mengapa Muhammad? Bukan nama leluhur yang kau beri? Tanya mereka heran pada nama yang asing di negeri. Said Abdul Muthalib tersenyum menatap langit yang tinggi. Aku ingin ia terpuji di bumi dan di langit yang abadi. Sebuah doa yang kelak menjadi nyata, nama yang akan disebut di setiap menara. Sementara Makkah bersuka cita menyambut fajar, di belahan bumi lain, kekaisaran Persia gemetar. Negeri penyembah api, raksasa dunia yang sombong, kini tertunduk lesu. Istananya kosong melompong. Api abadi yang 1000 tahun tak pernah mati, malam itu padam seketika tanpa sebab yang pasti. Danau sawah yang airnya tak pernah surut, tiba-tiba kering kerontang, menyisakan lumpur yang berkerut. Istana Kisra berguncang, balkon-balkon runtuh ke tanah. 14 pilar hancur, membuat raja resah dan gundah. Mendung hitam menggelayut di langit Persik, menandakan berakhirnya sebuah dominasi. Sang raja Kisra, Anushirwan, duduk dalam ketakutan, mengumpulkan para penasihat mencari jawaban. Mubizan, sang pendeta api, berkata dengan lirih, aku bermimpi unta liar menyeberang sungai dengan pedih. Kuda-kuda Arab mengikuti masuk ke negeri kita. Sesuatu yang besar terjadi di Arabia, wahai Paduka. Mimpi itu bukan bunga tidur, tapi isyarat nyata bahwa kekuasaan Kisra akan segera hancur binasa. Dulu, Zoroaster mengajarkan Tuhan yang esa, namun ajarannya diselewengkan oleh nafsu manusia. Pernikahan sedarah dianggap hal yang biasa. Moral hancur, etika binasa. Peradaban pun menjadi tanpa rasa. Raja menikahi putrinya, ibu dinikahi putranya. Kegelapan menyelimuti Parsi. Tiada tara. Lalu datanglah Meni dengan ajaran cahaya dan kelam, melarang pernikahan, mengajak manusia untuk diam. Namun semua agama itu gagal, tak membawa damai di hati. Hanya pertumbuhan darah yang terus terjadi dan tak berhenti. Majusi menyembah api, Nasrani berseteru dengan Romawi. Dunia menunggu sang penyelamat yang membawa janji. Maka tepat di malam 12 Rabiul Awal yang suci, Allah menegur dunia, mengguncang istana yang tinggi. Kelahiran Nabi Muhammad adalah akhir dari tirani, menghancurkan berhala, memadamkan api Majusi. Tak perlu pedang, tanpa perlu datang ke sana, kelahirannya saja telah meruntuhkan angkuhnya istana.
Dialah Nabi Muhammad, seorang nabi yang membawa pelita, penyempurna akhlak, rahmat bagi semesta. Dengarkanlah dunia, sang nabi telah tiba, membawa cinta, menghapus segala duka lara. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Dukung saya terus untuk mengisi channel Jejak Qudwah ini dengan subscribe, share, dan komentar. Semoga saya bisa menyelesaikan episode Sirah Nabawiyah hingga khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.